kembali ke Quraisy tadi. Jadi Nabi Muhammad SAW nurnya itu berbeda-beda. Dan akhirnya sampai pada Fihir. Fihir itu adalah orang yang berasal, yang dia itu asalnya kaum Quraisy. Fihir, kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, ujungnya Nabi Muhammad, ujungnya Nabi Ismail. Nabi Isa, ujungnya Nabi Ishaq. Makanya Yahudi dengan Islam itu memang sudah jelas berbeda dari awalnya. Islam, Kristen dengan Yahudi, apakah mereka kompak? Mereka pun sama dulu dan musuhan. Karena yang dianggap membunuh Yesus menurut mereka itu adalah Yahudi. Yang melaporkan, yang memfitnah Nabi Isa, yang kita anggap Nabi Isa, yang kita sebut Nabi Isa, yang mereka sebut Yesus, itu adalah orang Yahudi. Karena mereka tidak suka ada agama baru. Makanya di buku itu disebutkan siapa sebetulnya musuh pertama Islam itu, Kristen atau Yahudi secara ini ya, maksudnya bukan kehidupan kita terganggu dengan Islam bukan, maksudnya dulu itu konsepnya memang seperti itu. Dan hadirin kembali kepada kaum Quraisy. Jadi kaum Quraisy ini adalah keturunan Nabi Ismail yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di bahasanya jelas, kalau bahasanya disebutkan berpindah-pindah dari jidatnya kakeknya Nabi Muhammad ke bapaknya Abdullah, akhirnya turunlah ke Aminah, maka turunlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama, kalimat Quraisy itu adalah karena mereka adalah kaum yang melahirkan kanjeng Nabi Muhammad. Makanya disebut kaum mulia. Jangan dibayangkan Quraisy itu cuma Abu Jahal. Kadang-kadang Quraisy Abu Jahal. Quraisy itu Abu Lahab. Quraisy itu siapa lagi yang Abu Sufyan. Quraisy itu padahal itu cuma bos-bosnya, bos-bos tawakal. Makanya ini saya sebetulnya baru pulang minggu malam kemarin, tapi namanya Cirebon. Salah satu yang diobrolkan jamaah, orang Arab kan tahu sendiri ya, udah pernah kesana semua kan, coba di sini. Saya 2 kali dulu haji 2006. Sekarang 2023 kemarin, yang malam Senin sampai ke Cirebon. Salah satu yang diobrolkan jamaah itu orang Arab sudah jadi Muslim aja begini. Gimana dulu orang Arab yang belum ada Islam? Jadi orang Arab itu masya Allah kerasnya dan saya di Mesir masya Allah teriak-teriak apa macam-macam. Ya, jangan dibayangkan Arab yang bagus-bagus saja. Makanya masya Allah kebayang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad mengislamkan gaya-gaya orang Arab. Jadi kita di sana tuh masya Allah bertemu dengan berbagai suku, berbagai warna kulit. Dan ternyata memang ya saya rasakan sendiri, saya lihat sendiri walaupun tidak subjektif karena saya orang Indonesia. Saya lihat yang paling beradab itu orang Indonesia, yang paling beradab, sopan, gak marah-marah gitu. Wah, yang lain masya Allah ya. Ada yang jorok, ada yang macam-macam, apa bilang pakai ada masya Allah ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, Quraisy itu adalah kaum yang mana dari situ lahir kanjeng Nabi Muhammad. Makanya disebut menjadi kaum yang tertulis dalam Al-Quran. Berarti ini kaum yang mulia, kaum yang luar biasa. Ternyata, nah ini dia, ada kebiasaan
yang kita tidak tahu. Kenapa sampai-sampai Quraisy itu menjadi nama? Sekali lagi jangan dibayangkan Abu Jahal, Abu Lahab. Bayangkan bagaimana Abdullah yang luar biasa. Bayangkan Abu Thalib. Bayangkan Umar bin Khattab, orang Quraisy. Abu Bakar, semuanya orang Quraisy. Ini orang hebat semua itu Quraisy. Nah ternyata mereka itu sejak dulunya hebat. Apa salah satu tanda kehebatan mereka? Kehebatan mereka itu adalah ilah, ada kebiasaan dari orang Quraisy yang beda dengan bangsa lain, bahkan bangsa kita pun kalah. Apa itu? Ilahihim, kebiasaan mereka adalah rihlata syita'i was-shayf, jalan-jalan di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Tenang, awalnya saya pun nggak paham maksudnya apa, hebatnya apa orang jalan-jalan itu, ya, hebatnya apa orang jalan-jalan, kita juga bisa jalan-jalan. Ternyata itu penjelasannya luar biasa. Jadi kaum Quraisy itu ketika dia itu kaya, ini penting, yang kita mungkin sedikit berbeda, yang kalau bisa ditiru luar biasa. Kaum Quraisy di zaman itu, di awal-awalnya sehingga sampai diceritakan oleh Allah kepada Nabi ini, mereka itu mempunyai kebiasaan. Kalau orang kaya, kalau ada orang kaya di salah satu daerah mempunyai bisnis yang bagus, yang hebat, ternyata ada tetangganya, ada saudaranya yang miskin. Ada saudaranya, tetangganya yang miskin. Apa yang dilakukan oleh mereka? Makanya hubungannya dengan harta. Apa yang dilakukan mereka? Mereka mengajak orang yang miskin ini untuk pergi rihlah. Rihlah itu bukan jalan-jalan, sebetulnya rihlah itu adalah perjalanan bisnis. Jadi yang miskin ini dibawa oleh yang kaya untuk bersama-sama dalam perjalanan bisnis. Dan yang ini yang luar biasa, mereka sama-sama jual beli bersama. Untungnya dibagi dua. Jadi tidak ada istilahnya apa 50-50. Tidak ada istilah 50-50. Kalau 50-50 kan dia modal dulu. Saya nggak Mahfud, yang Mahfud modal 50 juta, saya 50 juta. Ya kan, kemudian kita untungnya misalnya 50 juta, 20 juta. Ini mereka ini kalau hasilnya 100 juta bagi 50-an. Itu. Jadi orang kaya begitu peduli kepada orang miskin. Itu. Sampai-sampai mereka diajak bisnis, kemudian untungnya dibagi dua. Ada kan kita? Yang 50-50 aja kadang-kadang ada ribuan, ada apa dan sebagainya. Dan itu dilakukan ketika musim dingin. Jadi ketika musim dingin, ya musim dingin itu berarti mulainya bulan apa? Desember, November ya, November, Desember itu. Januari kan lagi ini Desember. Jadi 1 tahun itu 2 kali. Untuk menghidupi atau menghidupkan kehidupan orang miskin di daerah mereka menggunakan cara ini. Begitu luar biasanya. Tapi yang luar biasanya lagi, mereka itu bukan ngasih ikan. Jadi kayak kita kan ada orang kelaparan ngasih ikan. Kalau ini ngasih ikan dan ngasih kain. Jadi penting.
Jadi kita kalau ada anak yatim, kita bantu duit saja sudah. Habis itu kita tidak apa-apain, tidak kita dorong, tidak motivasi, tidak kita ajak untuk sekolah. Ya sudah, dia minta lagi di tempat lain. Nah ini jadi hadirin yang dimuliakan Allah, ini luar biasanya kebiasaan Quraisy. Mereka ini betul-betul peduli kepada sesama, bahkan tidak hitung-hitungan. Karena apa? Mereka itu kita kenal kadang-kadang dalam sejarah itu menyembah berhala. Betul di zaman-zaman yang dekat dengan Nabi Muhammad. Sebelumnya itu mereka itu tauhid. Mereka itu banyak orang yang saleh. Seperti kakeknya Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Makanya Nabi Muhammad ketika sudah melihat kebiasaan ini, beliau masih mengikuti akidahnya kakeknya. Makanya ketika umur 40 tahun kemudian beliau pergi ke Gua Hiro, Gunung Thur, ya, Gunung Nun. Nah, di situ beliau ada di gunung itu. Kalau di zaman dulu bisa melihat Ka'bah. Nah, kalau sekarang kan menggunakan hotel-hotel kan. Jadi karena apa? Karena di Ka'bah saat itu dikelilingi oleh berhala-berhala. Tapi dulunya itu tidak seperti itu. Jadi ini kembali bahwasanya Allah menceritakan tentang Quraisy ini bukan cuma apa istilahnya, bukan main-main, bukan asal-asalan cerita tentang Quraisy kemudian bercerita hanya tentang kebiasaan mereka jalan-jalan. Tapi sebetulnya bukan jalan-jalannya itu, tapi betapa mereka itu betul-betul peduli kepada sesama. Bahkan hitungannya itu nggak hitung-hitung. Keduanya, dia itu bukan hanya ngasih ikan, tapi ngasih jalan. Bagaimana caranya biar jangan jadi orang miskin? Karena orang jualan kan ada prosesnya. Mereka punya mental untuk menjual. Mereka akhirnya bertemu dengan jaringan. Mereka akhirnya macam-macam. Bukan seperti ada bantuan BLT, ya, satu rumah dikasih 600.000, kemudian duitnya dipakai jalan-jalan. Selesai. Habis sudah. Ada yang juga modal usaha, tetap juga buat kredit motor kadang-kadang. Itu kan apa? Karena dikasih ikan, tidak dikasih kain. Nah, dengan itu begitu pun Bapak-bapak sekalian silakan. Ini bisa jadi inspirasi buat kita. Kalau bantu, kalau memang saat itu bisanya hanya kasih ikan. Tapi kalau misalnya ada kesempatan kita ngasih ikan dan ngasih kain, itu lebih luar biasa. Kalau bahasa sekarang apa? Kalau Mahfud, wakaf produktif. Ya, jadi produktif. Contoh sekarang saya kemarin diwakafkan satu paket alat penyaringan air dalam, suling air dari PAN ya? Bukan. Ini tahu dia dari PAN dari kakak kelas. Dia bos bengkel, dia punya yayasan donasi. Nah, jadi dia ngasihnya bukan airnya, tapi dia ngasih alatnya. Akhirnya kan produktif. Jadi sampai sekarang akhirnya, dulu sebelum saya punya alat itu saya harus beli 20 galon per sehari. Sekarang saya 2 minggu beli satu tangki saja, 350.000. Ya paling ganti ganti penyaringan itu ada banyak. Jadi mungkin ini jadi salah satu inspirasi buat kita. Artinya kalau ada sesuatu yang bisa kita bantu, dan itu membeli uangnya saja, ya sudah. Kalau waktu itu kesempatannya membeli uang, ya terima.
Tapi kalau misalnya bisa untuk produktif, ya bagus. Nah, karena akan terus-terusan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, dengan itu poin pertama yang bisa kita ambil dari kajian ini adalah ayo kita sama-sama untuk peduli, untuk peduli sesama. Dan dari kalimatnya jelas siapa yang harus kita pedulikan. Apakah orang yang jauh di sana atau orang yang sekitar kita? Orang yang jauh di Jakarta sana miskin, ada orang miskin di daerah kita miskin, di Jakarta juga miskin. Mana yang kita dahulukan? Daerah kita. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini adalah dorongan untuk kita. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu ini yang insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Ayo sama-sama. Saya sudah sampaikan dari surah At-Takasur sampai Al-Kausar, Al-Kausar sampai At-Takasur. Ini ngomongin orang yang punya duit terus. Yang punya duit dari dicecer terus. Karena apa? Karena kita itu memang jiwa-jiwanya genggam. Sudah saya sampaikan, genggam. Kalau sudah punya uang itu udah lama mau dikasihkan orang. Sudah. Enak banget, ada putar-putar, bicara nyari-nyari, gaji susah dikasih orang. Nah, pikiran begitu. Makanya pernah saya sampaikan dulu di sini. Pernah mungkin masalah. Salah satu cerita ada seorang bapak datang ke pondok. Ustaz, nitip duit. Oh iya Pak. Terus apa? Nanti saya ambil lagi. Nitip duit saya ambil lagi. Bingung kan ambil lagi sedang apa? Apa? Nanti saya ambil lagi di akhirat. Akhirnya dia cerita, kalau saya niatnya nyumbang, nggak nyumbang saya. Tapi kalau saya niatnya nitip, istri saya juga ikutan. Jadi kalau nitip uang ke pondok, nanti uang ini akan dikembalikan. Tapi di akhirat itu lebih mudah dibandingkan kita nyumbang. Itu bahasa beliau, salah satu cara untuk memudahkan hati kita biar terhindar dari bakhil. Medit, itu semua penyakitnya. Ya. Makanya salah satunya yang harus dilakukan kita ini nitip. Ya. Makanya nggak apa-apa kalau nitip ke saya itu nggak apa-apa. Nitip ke saya nggak apa-apa. Kalau dunia udah hilang di mana? Nitip ke pondok nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena insya Allah yakin itu yang akan abadi. Jadi kalau ada orang bilang ada harta itu nggak ada yang dibawa ke akhirat. Ada. Kok bisa? Iya, yang dititipkan masjid itu yang akan jadi harta yang dibawa ke akhirat. Kalau harta yang dibawa buat makan, harta yang dipakai buat jalan-jalan itu udah habis sudah di dunia. Tapi kalau dititipkan untuk anak yatim, dititipkan untuk masjid, pondok, itu. Jadi hidup Pak Ketua ya. Siap. Menerima titipan. Sudah ada, tenang. Insyaallah. Bagi finishing dua kata kedua, alhamdulillah. Asrama lantai 2 sudah beres. Iya, ini belum ada yang pernah mampir, kecuali kan Mahmud, sama aku. Oh, tua. Yang lain belum. Mau mampir sambil ngintip. Enggak. Hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya Allah kemudian menegaskan, ini dia menegaskan kepada kaum Quraisy, khususnya yang lemah-lemah tadi dan yang kaya-kaya tadi, apa? Falyabudu, maka hei kalian, hei orang yang kaya, hei orang yang miskin, falyabudu, maka tunduklah
kepadaku siapa? Rabbah dan baik, Tuhan yang memiliki rumah ini, yaitu Ka'bah. Maksudnya, kenapa alladzi at'amahu min ju'? Karena sebetulnya yang membuat kamu kaya itu adalah Allah, Tuhan Ka'bah ini. Kalau hadirin, baik di sini itu Ka'bah. Makanya kan Nabi senang betul dengan Ka'bah itu. Bahkan ketika umur 40 tahun dilihat terus dari Ibrahim juga Ka'bah. Karena itu sejarahnya panjang sejak zaman Nabi Adam. Kemudian kena banjir Nabi Nuh, akhirnya diperbaiki lagi oleh Nabi Ibrahim. Makanya disebut ada namanya Maqam Ibrahim, Hijr, Ismail. Karena apa? Karena dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah disebutkan ketika diceritakan tentang bagaimana wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Wa idh, dan ketika yarfa'u Ibrahim mengangkat Ibrahim qawa'id. Qawa'id itu apa? Pondasi-pondasi. Jadi memang bukan Nabi Ibrahim itu membuat baru, ya, tapi mengangkat yang runtuh, dibuat baru, maksudnya diangkat lagi, dibentuk lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ayat ini pun menekankan kepada kita falyabudu, maka ibadah. Yang pertama falyabudu, maka taatlah kepada Tuhan yang Ka'bah, yaitu Allah. Falyabudu, maka beribadah. Jadi ya'budu itu seperti yang mungkin saya sudah sampaikan. Ya'budu itu asal kata dari abida ya'budu. Artinya apa? Menghamba. Jadi maka jadilah kamu hambanya Allah. Kenapa? Alladzi at'amahum, karena dialah yang memberimu makan min ju' ketika kamu lapar, wa amanahum, dan yang memberikan kamu keamanan min khauf ketika kamu takut. Jadi itulah diri dari Allah. Allah ingin menekankan kepada kita bahwasanya yang memberi makan kita ini siapa? Ibu, yang memberi makan kita itu siapa? Ini akidah, betul-betul akidah. Keyakinan yang betul-betul harus betul-betul bersih. Dan ini berat. Makanya Rasulullah berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Ngurusin apa? Ngurusin akidah tok dengan sholat sudah. Puasa di Madinah, haji di Madinah, semua muamalah itu di Madinah. Jadi di Mekah itu gak akidah kok. Ya salah satunya ini, Tuhanmu yang memberi makan. Dalam benak kita itu yang memberi makannya saya sendiri. Saya usaha sendiri. Saya jual beli sampai capek dapat untung, itu yang saya makan. Kadang-kadang hilang Allah. Iya betul. Hilang Allah. Saya ngajar, kemudian akhir bulan atau awal bulan digaji, itu gaji saya. Mana Allah? Nah Allah yang menekankan disuruh mulai anak at'amahum, aku yang ngasih kamu makan tuh aku. Masuk akal. Ini kalau kita nggak punya tauhid, iman yang jelas kepada Allah, nggak masuk. Yang masih makan saya Allah gimana? Allah dari mana? Mana Allah saya kerja begini, hasilnya ini hasilnya. Itu. Makanya tekankan betul kawan-kawan sekalian, bahwasanya kita ini dilahirkan dengan tangan kosong. Betul. Kita ini keluar pakai baju. Ada anak orang kaya keluar tidak pakai baju, kemudian tidak serta merta jadi kaya.
bisa hotel di Cirebon itu yang sekarang jadi dulunya kan hotel jadi kan sekarang itu bekas digempur pada sekian lantai. Saya masih ingat ini, ya Allah, hotel kayak gini gempur gimana? Itu lumayan ramai ceritanya. Jadi yang punya bapaknya, anaknya cawe-cawe terus, ya nyari jajan aja di situ sampai tuanya. Akhirnya orang tuanya katanya kesel, udah tak jual hotel nih, kamu sekian miliar, kamu sekian miliar, ini punya saya, sana dari kerja sendiri karena merusak sistem hotel terus. Akhirnya jadi tidak semua orang kaya kemudian lahir hanya jadi kaya, orang pintar dan lahir jadi orang pintar enggak. Jadi kita ini semua dari kita ini. Mobil khusus yang di Azura, khusus yang kadang-kadang ada di Azura, bukan di KPR misalnya. Kita ini keluar tanpa apa-apa. Kita bisa seperti itu Allah. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak menghitung awal kehidupan kita. Ini masalahnya. Kita ini keluar tahu-tahu bisa melihat itu siapa. Kita kemudian bisa berjalan. Apa orang tua kita? Bukan, Allah itu. Kita bisa merasakan manis. Apa orang tua kita ngajarin kita ini manis tak? Lidah. Jantung kita Allah besar, kita bisa berpikir, kita bisa sekolah, kita kuliah, masuklah kita jadi tim atau karyawan atau PNS di mana tempat kita kerja atau jadi profesor, jadi dosen. Itu harus ingat awalnya itu Allah. Makanya aku yang kasih kamu makan aku dari dulu tuh aku. Nah itu maksudnya. Makanya harta yang kamu dapatkan sekarang itu hasil dari proses kamu dilahirkan, kamu tak kasih mata, kamu tak kasih tangan, kamu tak kasih ini, kamu besar sekarang dewasa. Jadi orang kaya itu kalau masih bingung mana Allah, yang kamu sadar. Apa urusan Allah dengan saya? Apa urusan Tuhan dengan saya? Saya kerja begini, kerja keras, Tuhan di mana? Tuhanmu itu dari dulu jagain kita, ya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita tekankan betul. Karena ini yang ditekankan oleh surah Al-Qur'an. Alladzi at'amahu min. Kamu lapar, aku kasih makan. Coba bayangkan, Allah menyediakan padi, Allah menyediakan hujan. Yang hujan yang ada hujan. Alhamdulillah, tidak berapa. Ada. Allah menumbuhkan bibit-bibit itu, Masya Allah. Padi kita makan, Allah udah di depan kita. Ini prosesnya panjang. Air bisa mengalir dari atas ke bawah. Allah menciptakan gunung. Allah menciptakan gunung itu bukan cuma untuk dia. Itu gara-gara gunung airnya ada ke bawah. Airnya ada ke bawah. Itu sistemnya Allah itu. Oh ini yang ditekankan oleh Nabi itu. Tauhidnya ini. Tetapi masih penjelasannya luar biasa. Maksudnya ini loh yang kita sedang. Yang kadang-kadang kita lupa. Ya akhirnya ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, oh ini milik saya. Padahal prosesnya kamu melakukan itu paling 0,00%. Kalau itu hitungan persentase saja. Sisanya itu kalau mau diproses dari kamu belajar, kamu dulu makan, kamu dulu belajar, itu Allah semua itu. Nah itu. Wa a'anahu min khawf. Dan aku yang membuat kamu, yang mengamankan kamu dari ketakutan. Maksudnya apa? Jiwa kita ini memang penuh dengan kekhawatiran. Mana nanti ya? Anak saya nanti gimana ya?
Kalau duit saya ada, pengen dipondokin mau nggak ya? Takut kabur, takut nggak dikasih makan, takut ditakut. Makanya ibu, kalau bapak, penyakit terbesar, salah satunya itu adalah depresi. Banyak itu depresi. Bahkan salah satu vokalis yang saya ngefans dia karena suaranya luar biasa. Saya bilang ini vokalis ini kalau ada keren sekali. Siapa vokalis yang ingin Pak? Charlie. Itu suaranya masya Allah. Bukan saya tinggi, jadi saya waktu kuliah main musik juga. Itu dengerin suaranya dia, masya Allah. Lagu 6, lagunya Transformer apa? Itu cari bunuh diri coba. Kurang apa itu dia? Kurang apa? Kurang apa? Bunuh diri. Karena apa? Karena kekhawatiran, karena ketakutan yang berlebihan, yang berlebihan. Makanya maksudnya apa? Maksudnya kita ini semuanya sama takut. Masa depan kita tidak ada yang tahu. Kalau kita tidak tawakal kepada Allah, tidak serahkan semuanya kepada Allah, bunuh diri kita. Karena aku nanti gimana kan? Maksudnya apa? Serahkan kepada Allah. Tugas kita itu cuma ikhtiar. Anak kita nanti jadi apa? Urusan anak kita. Yang penting kita aja didik dia dengan baik. Makanya ada sih berbagai berita itu ada anak nggak lulus kuliah bunuh diri. Nggak lulus kuliah bunuh diri. Apalagi ada yang putus cinta bunuh diri. Jadi penyakitnya kenapa? Karena sebetulnya ternyata kalau dihitung-hitung menurut motivator itu 90% kekhawatiran kita itu tidak terjadi. 90% itu tidak terjadi. Kalau ditanya hati-hati betul tidak akan terjadi. Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, yang kita katakan kembali adalah Allah yang membuat kamu safe, aman, sentosa, damai itu Allah. Jangan mengharap kepada orang. Tenang, rumah saya sih aman, ada CCTV-nya. Tetap CCTV-nya yang diculik, yang paling CCTV-nya. Tenang, mobil saya sih ada GPS, hilang juga. Karena apa? Mengandalkan makhluk. Tenang, ini itu dan sebagainya. Betul itu ikhtiar. Ada CCTV itu ikhtiar, tapi jangan sampai enggak, Allahnya sampai enggak ada. Makanya setiap kali keluar rumah dibaca kayaknya. Kalau ke anak-anak mau, kalau apa-apa baca doa, makan baca doa, mau tidur baca doa. Kitanya jangan baca doa. Keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu maknanya luar biasa. Tawakaltu alaika ya Allah. Nah, salah satu kalau saya lagi risau, saya punya wiridan khusus. Unfuk itu aku alaika ya Allah. Innaka alimun bil ibad. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Kau tahu tentang keadaanku. Contoh kepada saya ada acara besar. Aduh, hajatan. Aduh, udah beli. Pusing. Masuk apa saya nanti lulus gak pusing. Khawatir. Nah, Allah yang mengatakan aku yang menangani kamu. Maksudnya apa? Serahkan kepada aku.
lulus tidaknya itu yang terbaik. Itu hasilnya. Hujan misalnya, ajakan hujan itu yang terbaik, bukan mungkin itu yang terbaik. Nah kita tugasnya tawarkan. Rencana saya ini berhasil kan, bingung mikirin putar-putar. Kalau nggak diserahkan kepada Allah, nah saya sebagai penutup ini isinya berapa mili? 240 mili. Setelah 1 jam kira-kira berapa mili isinya? Tetap 240 mili, tapi lebih berat. Kalau sudah saya pegang 1 jam, iya kan? Saya pegang 2 jam, lebih berat. Padahal cuma 240 mili, makanya taruh. Serahkan kepada Allah, nggak usah dipikirin. Taruh, itu urusan Allah itu. Urusan kita itu ini. Kadang-kadang memang di otak melingkung, serahkan kepada Allah. Tambah lama, tambah berat, tambah pusing, begini. Alhamdulillah.